Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-13 dari Kitabul Wudu. Bab 13, babun khurujun nisa'i ilal baraz. Bab tentang keluarnya para wanita ke tempat lokasi pembuangan hajat. Ya. Artinya para wanita di zaman dahulu sebelum dibuat toilet atau WC di rumah, mereka tatkala ingin buang hajat, ya maka mereka ingin buang air besar, maka mereka pergi ke tempat yang jauh. Di sana ada tempat biasa orang untuk buang hajat di situ. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laitsu, qala haddatsana Uqail an Ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Urwah ibnu Zubair dan Abdullah bin Zubair dua-duanya adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah radhiyallahu anha punya saudari namanya Asma bintu Abi Bakar yang menikah dengan Zubair ibn al-Awwam. Yang dari pernikahan Asma dengan Zubair punya anak, di antaranya Urwah ibn Zubair, di antaranya Abdullah ibn Zubair. Maka sering kita dapati dalam hadis Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Ya, dari Aisyah bahwasanya istri-istri Nabi dahulu mereka keluar di malam hari, idza tabarrazna ilal manasi'. Kalau mereka ingin buang air besar, mereka pergi ke al-manasi'. Al-manasi' apa itu? Wa huwa sa'idun afyah, yaitu tempat lapang yang luas, tempat lapang yang luas yang digunakan untuk buang hajat, yang jauh dari tempat pemukiman, ya jauh dari pandangan manusia. Fakana Umar radhiyallahu anhu yaqul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar radhiyallahu anhu Ibnu Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhjub nisa'aka." Ya Rasulullah, tutupilah istri-istri Anda, ya. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, akan tapi Nabi tidak menjalankan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'an. Maka di suatu hari, di suatu malam, Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar di waktu malam, di waktu Isya. Wa kanat imra'atan tawilatan, dan Saudah adalah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar, maka Umar pun berteriak berbicara dengan Saudah. Umar berkata, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Ketahuilah wahai Saudah, saya mengenal engkau. Engkau adalah Saudah. Hirsan ala an yunzala al-hijab. Umar ingin sekali agar turun ayat yang memerintahkan para wanita untuk berhijab. Fa anzalallahu al-hijab, maka turunlah firman Allah tentang kewajiban berhijab. Bab at-tabarruz fil buyut. Bab tentang buang hajat di rumah. Jadi Imam Bukhari membawa bab secara berurutan. Pertama, bolehnya buang hajat di lapangan. Yang kedua, bolehnya buang hajat di dalam rumah. Artinya apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan para wanita keluar buang hajat di tanah lapang itu tidak seterusnya, tidak berlanjut, tidak berkesinambungan, sampai akhirnya dibuat toilet dalam rumah dan akhirnya buang hajat di rumah. Dan hadis ini sudah berlalu, kita bacakan lagi. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir, qala haddatsana Anas bin Iyad, an Ubaidillah, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an Wasi' bin Habban, Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar, dia berkata, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'dhi hajati. Aku naik di atas atap rumah Hafsah, istri Nabi, itu rumahnya Hafsah, karena ada sebagian keperluanku. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadiral qiblah mustaqbil Syam. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, ya, membelakangi kiblat menghadap negeri Syam, menghadap Syam, ya. Jadi ini dalil Nabi buang hajat dalam apa? Dalam rumah. Demikian juga dalam hadis yang sama, beliau berkata, haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu anna Abdullah bin Umar akhbarahu. Dari Ibnu Umar beliau berkata, laqad dhahartu dzata yaumin ala dhahri baitina. Suatu hari aku naik di atas rumah kami, yaitu rumahnya Hafsah, rumah saudarinya, kakaknya Hafsah.
Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila Baitul Maqdis. Maka aku melihat Nabi duduk di atas dua bata, buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini dalil Nabi buang hajat dalam rumah. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab ke-15, bab al-istinja bil ma'. Bab tentang cebok dengan air, membersihkan kotoran dengan air. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in, yakni yastanji bihi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk buang hajat, aku datang dan seorang anak muda yang bersama kami, ya, dan seorang anak muda bersama kami membawa idawa. Idawa itu tempat air terbuat dari kulit. Yakni yastanji bihi, yaitu diberikan kepada Nabi untuk istinja, Kenapa dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari ingin membantah sebagian orang yang mengatakan makruh untuk istinja dengan air. Kata mereka yang afdal adalah dengan menggunakan istijmar, dengan batu. Itu lebih afdal. Mereka menyebutkan 3 sebab. Yang pertama, ya, kata mereka, cebok dengan air itu kebiasaan wanita. Laki-laki jangan sama dengan apa? Wanita. Kalau wanita harus pakai air. Ya, kalau enggak pakai air repot ya. Pakai batu repot ya. Kemudian yang kedua kata mereka, karena kalau orang cebok pakai air, maka tangannya harus pegang kotoran. Dan dia mengotori tangannya terdahulu baru kemudian dia cuci. Perbuatan apa ini? Kotorin tangan baru cuci kembali. Mending jangan pakai tangan, mending pakai batu. Kalau pakai batu tidak perlu menyentuh kotoran. Tinggal digosok. Tidak perlu menyentuh kotoran. Dalil yang ketiga kata mereka, karena air adalah mat'um, karena air adalah makanan. Zaman dahulu air itu sulit. Air sulit, cari minum air susah, kok air air digunakan buat apa? Cebok. Dengan 3 dalil ini kata mereka, yang lebih utama adalah pakai istijmar, pakai batu, dan jangan pakai air untuk istinja. Maka Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk membantah mereka. Bahwasanya Nabi SAW dahulu juga beristinja. Apa kalian merasa lebih afdal daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Nabi SAW ternyata istinja juga dengan air. Bahkan datang dalam riwayat yang lain, ya. Dari riwayat Syu'bah kata Anas, fa antaliqu ana wa gulamun minal ansari ma'ana. Aku berjalan bersama seorang pemuda dari Ansar, ma'ana idawatun fiha ma'. Bersama kami ada tempat buat air yang terbuat dari kulit. Yastanji minha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beristinja dengan air tersebut. Namun orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah beristinja, Nabi hanya beristijmar. Saya ulangi, ada istinja, ada istijmar. Istinja pakai apa? Air. Istijmar pakai batu dan yang semisalnya. Ya, pakai batu, pakai kayu, ya. Pakai daun, ya. Pakai tisu, itu semuanya apa? Istijmar. Kata mereka Nabi tidak pernah beristinja. Adapun di sini kata mereka maksudnya Nabi yastanji bil ma, maksudnya itu Nabi wudu, setelah itu pakai air. Jadi air yang dibawakan oleh Anas bin Malik adalah buat wudu, bukan untuk cebok. Karena kebiasaan Nabi kalau setelah buang hajat beliau berwudu. Namun dibantah oleh Hafiz Ibnu Hajar, terlalu banyak riwayat jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Dalam hadis yang lain juga dari jalan Atha bin Abi Maimunah, idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaghsilu bihi. Jelas. Kata Anas, hadis riwayat Muslim, jika Nabi buang hajat, maka aku datang membawakan air bagi Nabi dan Nabi pun mencuci dengan air tersebut. Ini jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Taib. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Telah menyampaikan kepada Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz an Atha bin Abi Maimunah qala. Sanadnya sama dengan sanad sebelumnya, cuma datang lebih terperinci. Sami'tu Anasan yaqul. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar ingin buang air. Tabi'tuhu ana wa gulamun minna. Maka aku pun mengikuti Nabi bersama seorang anak muda. Gulam ini ada khilaf berapa umurnya. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun.
Itu namanya gulam. Setelah 7 tahun tidak dinamakan gulam. Ada yang mengatakan sampai sebelum balik. Setelah balik bukan lagi gulam. Ada yang mengatakan namanya gulam itu sampai tumbuh jenggotnya. Ya. Kalau setelah tumbuh jenggotnya bukan lagi disebut dengan gulam. Intinya ini anak muda yang ikut bersama Anas. Dan Anas juga masih kecil. Karena waktu Anas berkhidmah kepada Nabi usianya masih muda. Aku bersama anak muda yang lainnya, kami bawa suatu tempat isinya air buat Nabi SAW. Nah, siapakah anak muda ini yang bersama Anas bin Malik? Ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berusaha mengenal siapa anak muda yang disebut oleh Anas bin Malik ini. Kenapa? Karena ini anak mulia, berkhidmah kepada Nabi SAW, membawakan air buat Nabi SAW. Ibnu Hajar mengatakan seakan-akan Imam Bukhari menyatakan anak muda itu namanya Ibnu Mas'ud. Karena sebelum menyebutkan tentang hadis Anas bin Malik, Imam Bukhari menyebutkan perkataan Abu Darda, "Alaisa fikum sahibun na'lain?" Bukankah di antara kalian ada Ibnu Mas'ud yang membantu membawakan sendal Nabi, membawakan air buat Nabi? Ya, berarti pemuda yang menemani Anas untuk bawa air itu adalah Ibnu Mas'ud. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan yang dimaksud adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Abu Hurairah sudah besar. Bukan gulam lagi. Ada yang mengatakan disebut gulam ini hanyalah kinayah. Apalagi disebutkan dalam sebagian riwayat minal ansar, pemuda dari Ansar. Nah, Ibnu Mas'ud bukan Ansari, Abu Hurairah juga bukan Ansari. Terus siapa dong kalau begitu? Dalam riwayat yang lain ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa li hajatihi fattaba'ahu Jabir bi idawatin. Maka Nabi keluar untuk buang hajat, maka Jabir datang membawa air. Seakan-akan pemuda tersebutlah Jabir. Wallahu a'lam bishawab siapa pemuda tersebut, tapi pemuda tersebut sangat mulia karena membantu menyiapkan air buat ceboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-17. Bab hamlul anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab tentang membawa al-anazah. Al-anazah itu hirbah saghirah, yaitu tombak tapi tidak terlalu tinggi, tetapi ada ujungnya tajam di depan untuk ditancapkan. Dibawa anazah bersama bawa air. Bab tentang membawa tombak kecil bersama air tatkala beristinja. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kalau istinja dia pasang hirbah di depannya atau di sekitarnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah. Sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah SAW yadkhulul khala'a." Nabi SAW pergi ke tempat kosong untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in. Maka aku pun membawa tempat air bersama seorang pemuda. Wa anazatan, dan kami juga bawa anazah, yaitu tombak kecil tadi. Yastanji bil ma, dan Nabi pun cebok dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Bab an-nahyu 'anil istinja bil yamin. Bab tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Qala haddatsana Mu'adz ibn Fadalah qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Qatadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di gelas atau di tempat untuk minum. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Jika seorang buang hajat, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yatamassah bi yaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya.